Kompetisi Snapdragon 695 akan kita mulai. Kayak kebagusan deh namanya. Kita ganti aja, kompetisi badutnya Snapdragon. Sekarang kita udah ada 3 HP yang menggunakan chipset badutnya si Snapdragon, yaitu Oppo Reno 80 5G, terus ada Realme 10 Pro dan juga Poco X5 5G. Ini gue lupa tadi posisinya. Siapakah yang bakal menang dan yang paling worth it? Ya mari kita cari tahu ya. Dan yang menang di pertandingan kali ini akan kita tandingkan dengan HP yang pakai chipset baru juga, yaitu HP gue, yaitu Snapdragon Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G. Tapi ini gue udah custom bre. Jadi kira-kira siapakah yang akan menang? Coba aja kalian pause dulu videonya, abis itu komen siapa yang bakal menang dari ketiga HP ini. Pause sekarang. Oke, kali ini gue cuma bakalan kasih perbandingan dari 4 aspek aja. Nggak se-full Mas Effendi yang kalau bandingin itu niat banget sampai ada geluduk-geluduknya ya. Jadi langsung aja. Dari yang pertama, yang paling krusial, harga. Harga ini benar-benar sensitif ya buat kalian-kalian yang nggak banyak duitnya. Ya memang sangat wajar bre. Tapi kalau misalkan nanti THR turun pas lebaran dan kalian punya duit lebih, gua rasa dari ketiga HP ini nggak bakalan jadi masalah lah. Bisa pilih kayak di warteg, tinggal touchscreen aja. Oke, dari Poco X5 5G yang hadir dengan yang paling miring harganya, yaitu 3.399.000 untuk 6GB 128GB dan 3.899.000 untuk yang 8GB 256GB. Lalu untuk posisi kedua ada Realme 10 Pro yang hadir di harga 4.599.000 untuk yang 818GB dan 4.999.000 untuk yang 8GB dan 256GB. Yang nampaknya Realme ini tidak mau ya memberikan spek yang nanggung gitu. Langsung hajar 8GB RAM, penggunaannya tinggal pilih size yang lu mau kayak gitu. Nah, sama juga kayak Oppo Reno 80 5G. Udah pasti bikin orang komen untuk harganya. Ini kontroversi banget bre. Di 6.499.000 untuk yang 8GB dan 5.999.000 untuk yang 8GB 18GB. Sama sih kayak si Realme nggak mau kasih performa yang nanggung, jadi langsung 8GB nya aja. Kira-kira yang menang bakalan siapa nih? Coba pilih aja. Cuma kalau untuk harga kayaknya nggak gua kasih penilaian dulu, oke? Sekarang bahas soal desain. Ketiganya ini beda semua. Dari yang Oppo Reno 80 5G itu bawa desain curve samping depan belakangnya. Kalau Realme sisinya flat aja, dan Poco X5 ini setengah curve dan masih ada sisi flatnya. Kalau dari bobot, si Oppo ini menang 171 gram, ringan banget. Lalu ada Poco 189 gram dan juga Realme yang beda 1 gram aja. Kalau dari layar, Realme aja nih yang sayang masih LCD, tapi rata semuanya itu di 120Hz semua. Kalau ukuran layar rata di angka yang sama persis, sekitar 6,7 inci semua, walaupun beda angka per 0,0 sekian incian. Tapi buat di mata gua hampir nggak kelihatan bedanya sih. Tapi Realme unggul lagi nih dengan style bezel yang paling tipis di antara keduanya. Kalau untuk fingerprint ya ini cuma Oppo lah yang udah under display. Sisanya masih tombol power doang ya. Cuma sayang Oppo kali ini harus mengorbankan audio jacknya untuk bentuk desainnya kali ini. Realme dan Poco tetap ada untuk port audio jacknya. Jadi kerasa banget nih desain siapa yang unggul gitu ya saat ini. Ya sebenarnya sih gue nggak mau ngomong siapa dulu ya. Jadi ya tetap aja kita sabar aja buat di akhir itu ya. Sekarang dari segi kamera ini unik ya. Si Snapdragon 695 itu speknya ada 2 pilihan kayaknya. Kayak lu mau maksimalin resolusi lu bisa dapat resolusi tinggi banget, tapi mengorbankan opsi kamera tambahan, atau sebaliknya lu bisa pakai resolusi tinggi yang standaran aja, cuma masih bisa pakai kamera ultrawide-nya. Kayak kedua HP Oppo sama Realme ini setupnya punya di 108 megapiksel kamera utama, sisanya ya udah kamera gimmick gitu ya. Terus kalau Poco ini cuma di 48 megapiksel aja, tapi punya ultrawide di 8 megapiksel. Kalau untuk kamera standar, jelas dari Oppo ini punya processing yang agak dinaikin warnanya. Sedangkan dari Realme tergolong lebih natural dan Poco lebih flat warnanya. Dari ketiga ini menurut gua nggak ada yang mengecewakan karena masih di batas standar foto. Cuma cara mereka deliver fotonya, karena untuk dynamic range-nya masih aman, kecuali untuk Oppo yang sedikit lebih bagus untuk shadow-nya. Kalau untuk fitur kamera AI-nya dari ketiga handphone ini jelas ini warnanya pasti bermain di yang di boosting standarnya.
Namun untuk Realme gue ngerasa warnanya itu terlalu jadi artificial ya, kayak ala-ala gambar anime gitu untuk permainan warnanya. Kalau untuk di resolusi tertingginya, di sini gue nggak membandingkan besaran resolusinya karena nggak bakalan imbang sama Poco punya resolusi yang lebih kecil. Tapi yang perlu di highlight di sini, Oppo bisa pakai AI buat enhance 108 megapikselnya yang jarang ada di HP-HP lainnya. Jadi bisa meningkatkan hasil yang nggak biasa-biasa aja. Kalau untuk fitur low lightnya, jelas ketiganya ini nggak ada yang bisa hasilin di mode standarnya dengan baik. Karena ya wajar untuk di harganya ya. Tapi setidaknya di mode standar kalau kita lihat detailnya, si Oppo lebih bisa memberikan hasil yang oke. Kalau maksimalin zoomnya, ini jelas punya resolusi tinggi akan unggul karena bisa memaksimalkan pixel binning dari resolusi tingginya. Jadi untuk Poco sendiri pasti punya kualitas di bawahnya secara overall. Tapi setidaknya ini oke lah, bisa try hard kasih hasil yang masih bisa kebaca dari brand-brand yang ada di gambar. Dan juga bisa kelihatan ukuran zoomnya itu lebih jauh ketimbang kedua HP lainnya. Kalau untuk kamera depan, Poco punya di 13 megapiksel, Realme di 16 megapiksel, dan Oppo itu di 32 megapiksel. Ini udah jelas kelasannya mereka berbeda ya. Dan hasilnya sih ya, kalau kamera depan menurut gue ini nggak ada yang beda jauh gitu. Karakteristiknya sama, paling dari permainan warnanya aja lagi yang agak beda. Apalagi di mode portraitnya ya, untuk blurnya kayak kurang lebih sama semua. Kalau video ya rata-rata di Full HD semua, 30 fps semua, dan hasilnya surprisingly beda semua. Yang mana untuk standar Realme bisa memberikan hasil yang natural, Oppo biasa aja, dan Poco sayang kelihatan kayak lagi mendung nih hasilnya. Kalau untuk stabilisasi dari ketiganya unggul di Reno ya, si Oppo punya dengan guncangan yang paling minim. Habis itu diikuti dengan Realme dan terakhir si Poco. Untuk video low light, video di kondisi malam, surprisingly kembali Realme punya overall hasil yang paling oke. Diikuti dengan Oppo yang agak gelap warnanya, sedangkan Poco agak sulit di tempat gelap karena udah kelihatan nih noise-nya ya. Kira-kira kalau dari handphone kameranya gitu ya, siapa nih yang menang? Coba komen lagi cuy, menurut lu suka yang mana hasilnya? Gue sih udah ada pilihannya, tapi ya sekali lagi rahasia gitu ya. Mending kita lanjutkan untuk dari segmen performanya yang harusnya jadi perbandingan sulit antara ketiganya. Yang pertama, dari speknya ketiganya ini udah punya RAM di 8GB semua, OS-nya sama di Android 13. Dan masing-masing ini juga masih punya jenis iklannya yang bisa dikatakan di level yang sama juga. Kalau untuk multitasking tidak ada yang berbeda dari semuanya, ini lebih ke selera penggunaan aja. Jadi kalau lu suka Better OS yang apa, ya udah nggak usah dibandingin sama OS yang ini gitu. Nah, sama juga semuanya udah refresh rate 120Hz juga, jadi udah sama-sama battery smooth ya. Langsung aja deh kita testing benchmark dan fast forward dari ketiga handphone pengetesannya. Yang pertama di Antutu, hasilnya Realme ini sedikit lebih unggul dari beberapa ribu doang. Tapi ini nilai yang ya udah karena berada di rata-rata yang sama juga. Kalau Geekbench, somehow Poco ini lebih unggul di angka multiscore-nya ketimbang dua handphone lainnya yang punya di angka yang sama. Tapi langsung kebalikannya lagi nih, di 3D Mark Slingshot, Poco ini punya jarak yang jauh dari yang lainnya. Kalau di wildlife-nya ya tergolong sama lah untuk ketiga handphonenya. Kalau di CPU throttling, sayang sekali Poco comeback untuk di chart angka yang jauh lebih stabil, dan untuk Oppo yang tergolong banyak guncangannya saat di tes throttling. Dan di bagian ini cukup sengit ya, dan susah banget buat cari bedanya karena emang spek RAM dan SoC yang sama gitu. Tapi tetap dari penilaian kita, Poco kali ini bener-bener comeback untuk pengetesan performanya. Masih ada tes gaming, gue tahu ini buat performa gaming itu bakalan sama aja hasilnya. Buat di game yang gak berat-berat banget apalagi, dan juga settingannya itu pun bakalan sama ya. Jadi sekarang kita lihat performanya aja dari Genshin Impact-nya. Yang kalau tes ketiganya di settingan playable kita yaitu di medium, ini rata semua mirip jalan di 27 sampai 37 fps rata-ratanya. Tergantung kondisi di gambarnya ya. Ini naik turun gitu. Tapi suhu sama penggunaan baterainya Poco bisa sedikit lebih stabil cuy. Sedangkan di sisi belakang ada Realme bisa mendapatkan suhu di 42 derajat bagian belakangnya, dan Oppo cuma di 40 derajat namun 1% lebih pemakaian baterainya nih. Jadi gimana nih menurut kalian dari pengetesan Genshin?
kira-kira lebih oke buat dimainin di handphone apa? Coba komen lagi. Jadi ya langsung aja kita ke konklusinya, daripada ada fans ya dari salah satu brand ketiga handphone ini ya, gue ambil lagi ketiga handphone ini hadir dan mulai bacot gitu ya, dan gue nggak mau bacot itu di Bego Teknologi aja ya. Jadi kalau menurut gue dari beberapa tes gue barusan itu udah cukup menjelaskan sih ya, walaupun masih banyak yang bisa dieksplor di fitur-fitur setiap handphone ya, tapi udah bisa ngejelasin kayak ada harga, ada barang cuy. Kayak memang dari yang terendahnya aja kayak si Poco X5 5G ada kekurangan dari segi kamera ketimbang dua handphone ini, tapi dari segi performanya sama-sama bisa head to head, bahkan stabilitasnya itu aman gitu ya dibanding kedua handphonenya. Nah kalau yang Realme 10 Pro ini, harganya itu di tengah-tengah gitu ya, memang kayak penilaian gua gitu, ini handphone sweet spot gitu. Kalau lu pengen fitur lebih banyak, terus juga kayak pengen kamera yang lebih oke, tapi juga punya budget yang pas-pasan, ya ini udah bisa lu pilih gitu. Ya ini ada warna hitamnya kok, nggak terlalu norak gitu ya. Sedangkan kalau Oppo Reno Active 5G udah jelas di harga yang tertinggi dengan fitur dan desain menurut gua yang paling mewah, yang paling sepadan. Performa jelas sama level kayak kedua handphone ini, kamera overall paling bagus dan juga desain menurut gua sih ya paling oke. Jadi ada yang kalah nggak nih? Ya menurut gue sih nggak ada yang kalah gitu ya. Yang kalah mah tetap Snapdragon gitu. Ngasih pilihan ketiga handphone ini masih isi 695 gitu. Emang kenceng, cuma kalau ini 6 Gen 1 bakalan bagus gitu. Sayang banget jadi badut gitu ya. So siapa nih kira-kira yang menang kalau dari hati kalian? Coba menurut kalian kayak gimana? Diskusin aja di kolom komentar. Jadi ya bandingin aja nanti handphone gue ini kira-kira sama handphone apa nih. Kayaknya sama ketiga handphone ini kayak kurang gitu. Apa kita bandingin aja sama handphone yang baru aja rilis. Ini nggak promosi, tapi ini baru hadir. Mencet video. Jadi kita bandingin sama handphone ini nih, kayaknya bagus kali ya. Jadi kalau kalian pengen silahkan komen aja. Jadi ini Redmi Note 12 Pro 5G punya. Ya maaf juga saya tidak bisa komen pedas karena sedang puasa juga ya. Kalau kalian pengen tahu masing-masing fiturnya, gue juga udah taruh link videonya semua ketiga handphone tadi buat review-reviewnya. Udah gue bahas semua, jadi jangan komplain bandinginnya kenapa sedikit. Kalau mau banyak di channel YouTuber Cupu aja. Jadi mungkin itu aja dulu pembahasan gue dari ketiga video ini. Bandingin Snapdragon 695-nya, ada Poco, ada Realme dan juga Oppo. Jadi tolong bantu juga share video ini ke teman-teman kalian lagi butuh duit, lagi butuh handphone baru tapi di harga yang cukup kompetitif. Jangan lupa kasih pendapatnya di kolom komentar sama like video ini kalau kalian suka, dan follow semua sosial media kita yang ada di Instagram, TikTok, Facebook dan Discord, dan semua linknya ada di deskripsi. Dan terakhir sampai jumpa di video nyata selanjutnya. Bye bye.